Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As Alika. Di sini aku akan ajak kalian ke tempat-tempat menarik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Aku akan memberikan tips dan trik serta ide-ide tentang traveling murah. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak cerita berikut ini. Tapi nonton sampai habis ya. Jangan di-skip. Video ini adalah lanjutan perjalanan umroh di bulan Ramadan 2026. Selamat datang di Jeddah. Kita flashback sedikit, setibanya di Jeddah, kita langsung menuju kota Madinah. Kita berada di Madinah selama 3 hari 2 malam di kota yang paling dicintai Nabi ini. Setelah mengambil mikot di Masjid Bir Ali, kita pun melanjutkan perjalanan menuju kota suci Mekah. Prosesi umroh dimulai dari pukul 11:30 malam dan video ini aku rekam setelah kita selesai tawaf di pelataran Ka'bah. Suasana di pelataran Ka'bah malam ini sangat ramai karena ini setelah sholat tarawih. Banyak jamaah yang memanfaatkan waktu malam hari untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah selesai tawaf dan sholat sunnah, kita melanjutkan perjalanan menuju Bukit Safa untuk prosesi sa'i. Kalau teman-teman bertanya umroh dengan komunitas SBU apakah dapat pembimbing atau mutawif? Jawabannya iya teman-teman. Meskipun kita bersama komunitas, tapi semuanya dihandle seperti travel yang pada umumnya. Jamaah tetap didampingi oleh tour leader dari Indonesia dan juga dapat bimbingan mutawif selama di Madinah dan Mekah. Untuk hotel dan makan semuanya juga sudah komplit teman-teman. Semua jamaah diberikan bekal ilmu selama masih di tanah air. Salah satunya adalah bimbingan belajar umroh dan haji yang diadakan lebih dari 10 kali pertemuan. Bukan cuma manasik umroh yang cuma 1-2 kali pertemuan aja, tapi lebih ke pertemuan-pertemuan untuk menambah bekal ilmu sebelum kita berangkat ke tanah suci. Meskipun harga paket umrohnya murah, tetapi tidak murahan alias berkualitas. Disclaimer dulu, ini bukan endorse ya teman-teman, tapi ini cerita dan pengalaman pribadi aku dan keluarga yang sudah 3 kali umroh bersama SBU. Nah ini keesokan harinya setelah sholat duhur kita baru keluar dari hotel. Jamaah SBU diinapkan di Hotel Le Méridien Towers, Kudai. Meskipun harus naik shuttle ke Haram, tapi nggak apa-apa, shuttle-nya 24 jam dan gratis. Yuk kita saksikan berapa menit dari hotel menuju stasiun bus Kudai untuk menuju ke pelataran Masjidil Haram. Stasiun bus Kudai berada di bawah atau di belakang Tower Zamzam ya teman-teman. Banyak jamaah yang menghindari hotel yang mengharuskan naik shuttle untuk ke Haram karena mungkin pertimbangannya ribet. Tapi bagi aku sih asik-asik saja karena busnya 24 jam dan tanpa antri. Baru jalan dari hotel, kita akan langsung masuk terowongan 1
Kemudian kita akan masuk lagi ke terowongan yang kedua. Aku percepat ya teman-teman, biar durasinya nggak kepanjangan. Setelah melewati 2 terowongan, kita akan langsung sampai di stasiun bus. Ini dia stasiun busnya. Di sini banyak banget bus yang lagi antri untuk mengantar dan menjemput penumpang. Jadi, kalaupun harus antri itu tidak akan lama teman-teman. Paling juga kurang dari 5 menit karena busnya sangat banyak. 51. Total perjalanan naik bus shuttle cuma 3 menit. Yuk kita turun. Setelah dari sini kita mau jalan-jalan dan belanja dulu sambil menunggu waktu sholat asar. Biasanya 1 jam sebelum waktu asar sudah banyak jamaah yang menuju masjid. Setelah sholat asar, aku nggak keluar dari masjid, tapi cari tempat yang strategis untuk sholat maghrib. Nah, dapatnya di syaf wanita yang bisa melihat Ka'bah sepuasnya. Setelah maghrib, barulah kami keluar dari masjid untuk mencari makan malam. Karena jeda antara maghrib dan isya itu adalah 2 jam. Jadi jamaah boleh mencari makan di sekitaran Masjidil Haram, mungkin di Tower Zamzam atau di Tower Mekah ataupun di sekitarnya. Sebenarnya di hotel tempat kami menginap menyediakan makanan untuk sahur dan berbuka, tapi aku memilih untuk tidak kembali ke hotel untuk mengoptimalkan waktu dan juga untuk tetap menjaga stamina biar tidak kecapean bolak-balik di antara hotel dan juga masjid. Karena aku bawa bekal dari hotel tadi, jadi aku cuma ke supermarket yang ada di lantai 3 kalau nggak salah di Tower Mekah untuk membeli cemilan. Nah, untuk makannya aku memilih di tangga di samping eskalator viral yang ada di Mekah Tower ini. Rencananya malam ini aku mau tawaf sunnah setelah sholat isya. Aku tidak akan ikut tarwih berjamaah di masjid, tapi memilih untuk tarwih di hotel saja karena tawaf adalah satu-satunya ibadah yang cuma bisa dilakukan di Mekah. Dan setelah selesai makan, aku langsung bergegas masuk ke dalam masjid untuk mencari tempat sholat isya. Dan aku maunya tawaf di pelataran Ka'bah karena pengen banget untuk bisa menyentuh Ka'bah. Tawaf sunnah aku kali ini cuma berdua dengan si kakak, jadi kita tidak bareng dengan jamaah SBU yang lainnya. Banyak orang tawaf. Wih, padat kakak. Setelah selesai tawaf sunnah, kita langsung bergegas untuk kembali ke hotel. Dan ternyata saat ini juga sudah selesai sholat tarawih di Masjidil Haram. Jadi lagi padat dengan jamaah yang keluar. Sebelum kembali ke hotel, kita jajan dulu. Ini keesokan harinya sebelum sholat subuh aku udah berada di dalam masjid. Aku selalu mengusahakan untuk mendapatkan tempat sholat yang bisa melihat Ka'bah walaupun cuma sedikit saja. Setelah subuh kembali lagi ke hotel untuk beristirahat dan nanti akan kembali lagi ke masjid mungkin menjelang duhur atau setelah sholat duhur.
Kalau di tanah suci, kita harus pintar-pintar membagi waktu ibadah dan istirahat. Jadi, jangan terlalu memforsir tenaga untuk sering bolak-balik masjid, karena takutnya badan kita kecapean. Kalau aku sesekali sholat di kamar hotel atau di musolanya, karena pahalanya tetap sama dengan kita sholat di Masjidil Haram dengan di luar Masjidil Haram yang masih dalam wilayah Tanah Suci Mekah. Tahu kan pahalanya berapa? Ya, benar. 10.000 kali lipat lebih banyak dari kita sholat di tempat yang lain. Nah, ini sekitar pukul 10 pagi kita sudah ada di pelataran Masjidil Haram lagi. Tapi sebelum masuk ke dalam masjid untuk sholat duhur, kita mau jalan-jalan dulu di sekitaran Masjidil Haram bersama teman-teman sekamar aku. Tapi cuma kita berempat, karena hari ini masih acara bebas, jamaah boleh kemana saja, mau ibadah, mau belanja, atau mau jalan-jalan. Mumpung lagi ada waktu, aku jalan-jalan ke Jabal Umar. Nah, ini tempat yang lagi viral di sosial media. Jabal Omar bisa dijangkau dengan berjalan kaki kurang lebih 300-400 meter dari arah WC 6 atau WC 8. Teman-teman tinggal jalan lurus aja sampai mendekati Hotel Hilton. Dari sana jalanannya sedikit menanjak untuk sampai ke area sini. Saran aku, kalau teman-teman datang di pagi atau siang hari, jangan lupa untuk membawa payung ataupun topi. Ya Allah, ini ibu-ibu selebriti. Tengah-tengah, tengah-tengah. Lagi tengah. Lagi, oke. Iya. Maunya lurus. Nggak terlalu ramai pengunjung saat ini, mungkin karena cuacanya cukup terik. Di Jabal Omar ini terdapat deretan hotel bintang 5 dengan fasilitas mewah seperti Jabal Omar Jumeirah, Hotel Adres, Hotel Conrad, dan juga Hilton Convention. Ntar dulu ya. Kalau nggak salah, 2 bangunan kembar itu diapit oleh musolah yang paling tinggi di kota suci Mekah. Banyak yang bilang waktu yang terbaik untuk foto-foto di sini adalah pada malam hari. Tapi kalau yang aku lihat sih di pagi hari atau siang hari juga cantik kok teman-teman. Apalagi kalau didukung dengan langitnya yang cantik, warna biru dan putih yang sangat menarik. Setelah pos foto-foto, kita kembali ke masjid. Sebenarnya di hari pertama kami tiba di kota suci Mekah sudah terdengar kabar tentang terjadinya ketegangan di Timur Tengah. Ya, teman-teman sudah pasti tahulah terjadi perang antara Iran dan Amerika yang mana beberapa negara di Timur Tengah juga ikut terlibat. Nah, dikarenakan adanya situasi seperti ini, banyak penerbangan yang dibatalkan, terutama penerbangan yang melalui wilayah udara di Timur Tengah. Dengan itu, banyak penerbangan dari dan ke Tanah Suci atau ke Arab Saudi itu dibatalkan. Karena jadwal kepulangan kami ke tanah air kurang lebih 3 hari lagi, jadi kami terus memantau situasi. Dari kabar yang kami dapatkan, maskapai yang kami naik untuk ke Jeddah itu membatalkan penerbangannya di hari pertama mulai terjadinya eskalasi di Timur Tengah.
Namun untuk sementara penerbangan kami masih sesuai jadwal teman-teman. Jadi kami cuma akan menunggu update kabar terbaru saja apakah kami bisa pulang sesuai jadwal ataukah akan terjadi pembatalan. Jadi masih menunggu kabar juga sih saat ini. Dengan adanya situasi ini, sudah jelas keluarga kami di tanah air cukup khawatir. Tapi alhamdulillah kami di sini aman-aman saja dan kami juga sudah berusaha untuk menjelaskan ke keluarga tidak perlu terlalu khawatir, kami berada di tempat yang paling aman di dunia. Hari keempat di kota suci Mekah. Hari ini jadwalnya adalah city tour dan umroh. Saya kasih tahu saya, bukan kemarin, sekitar 7 tahun yang lalu, dan itu diamalkan sama Abu Hasan namanya. Salawat 3 kali, Al-Fatihah 7 kali, salawat 3 kali. Setiap mau makan besar, jangan pas waktu sakit saja, waktu sehat. Namun karena aturan baru dari pemerintah Arab Saudi, di bulan puasa ditiadakan city tour di kota suci Mekah. Jadi saat ini kami dalam perjalanan untuk langsung menuju ke Masjid Aisyah untuk mengambil mikot. Anaknya keluarganya ditanggung negara. Kalau Islam kan enggak, jihad mati, maka duluan mati. Makanya ketika perang Persia lawan Islam, lawan Raja Romawi bilang begini, kenapa sih Islam itu sedikit, kok dia menang? Kata Panglima Persia apa? Wahai Kakak. Umrah full Ramadan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sebelum menuju ke Masjidil Haram untuk prosesi umroh, terlebih dahulu kita kembali ke hotel untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baru selesai 6 putaran tawaf, azan duhur segera dikumandangkan. Jadi kita berhenti dulu untuk mencari tempat buat sholat duhur sebelum nanti kita akan kembali menyelesaikan sisa tawaf yang terakhir. Cantiknya awannya. Tawaf siang hari dalam kondisi berpuasa lumayan cukup melelahkan. Setelah sholat duhur, kita lanjut 1 putaran lagi sebelum kita memulai sa'i. Awalnya aku pikir kalau ambil umroh di siang hari itu tidak akan sepadat pada malam hari setelah sholat tarawih. Tapi ternyata tetap padat teman-teman. Sama aja halnya dengan kita tawaf dan sa'i di siang hari ataupun di malam hari.
Oh iya, saat ini kami sudah mengetahui bahwa penerbangan kami dengan maskapai Scoot sudah fix di cancel karena adanya eskalasi di Timur Tengah. Untuk saat ini kami masih menunggu perkembangan dari pihak SBU atau dari pihak travelnya. Seperti aturan maskapai pada umumnya, jika terjadi pembatalan oleh pihak maskapai, opsi yang akan diberikan adalah reschedule atau perubahan jadwal penerbangan, dan opsi kedua adalah refund pembatalan tiket yang telah kita pegang. Topik bir Warnam Wafu Wabarakatuh. Hari ini 3 Maret 2026. Harusnya hari ini adalah hari terakhir kami di Tanah Suci Mekah. Tapi berhubung pembatalan penerbangan oleh maskapai Scoot yang harusnya kami tumpangi, jadi hari ini kami nggak bakalan pulang ke Indonesia. Untuk sementara kami akan diinapkan di hotel transit yang masih berada di sekitaran Tanah Suci Mekah. Untuk menentukan hotel sementara kami sampai menunggu tanggal kepulangan, itu semuanya melalui musyawarah dengan jamaah dan pihak SBU. Jadi kami sama-sama memilih hotel mana yang kira-kira cocok untuk kami, karena kami juga mempertimbangkan jaraknya ke Masjidil Haram. Karena kan kita belum tahu nih kapan mau pulang, jadi nggak mungkin kita cuma berdiam diri di hotel, tetapi kami juga mau memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Namun berhubung ini adalah bulan suci Ramadan, tingkat ketersediaan kamar semua hotel yang ada di Tanah Suci itu sangat-sangat penuh. Banyak banget hotel-hotel terutama yang jarak radiusnya cuma sekitar 1 sampai 3 kilo itu sudah penuh di-booking oleh jamaah. Kalaupun ada yang dekat dengan Masjidil Haram, sudah tentu harganya itu berkali-kali lipat dari hotel yang kami tempati sebelumnya. Alhamdulillah atas kerja keras tim SBU dan juga kerjasama dari semua jamaah, kami dapat kabar bahwa pihak SBU sudah mendapatkan hotel yang layak untuk kami tinggali atau kami tempati selama beberapa hari ke depan. Di awal musyawarah kami, para jamaah bersama tim SBU, untuk sementara hotel transit kami beberapa hari ke depan tidak akan ditagihkan. Kami jamaah boleh menempati kamar tersebut sampai jadwal kami kembali ke tanah air, dan setelah itu baru akan dihitung berapa sih kekurangan bayar. Tapi untuk tarif kamar per malam per orang itu sudah kami ketahui. Hanya saja totalnya nanti akan ditagih setelah kami kembali ke tanah air. Tapi untuk masalah makan, sahur, dan juga buka puasa itu akan menjadi tanggungan sepenuhnya dari pihak SBU. Nah, ini sebelum check out, aku mau review sedikit kamar hotel aku di Le Méridien Tower. Kamarnya 4 bed, untuk berempat, ada wardrobe, tempat penyimpanan baju yang cukup luas, bahkan tadi itu kita bisa masuk ke dalam. Ada TV, ada sofa, ada meja, kursi, dan juga ada dapur mini. Jadi di dapur mini ini ada microwave, ada kulkas, ada tempat tempat cuci piring ini. Jadi lengkap banget, kayak model-model apartemen gitu. Hotel Le Méridien Towers ini menjadi hotel langganan untuk para jamaah SBU. 2 tahun yang lalu, waktu kedua orang tuaku umroh bersama SBU juga nginapnya di Le Méridien Towers ini. Jam 4 sudah pasti.
tanggal 30 pasti dapat uang, sudah pasti. Tiba-tiba menerima ketidakpastian seperti ini pasti wajar kalau Bapak Ibu agak sedikit tergoncang. Bagaimana ya nasib saya? Itu ya, itu pula sudah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa kita di Tuh. Kamar haji. Ya, ini hotel transit kita di dekat Mina, di dekat Jamarat. Ini hotel transit yang dipakai sama jamaah haji Indonesia. Hotelnya bagus, kamar mandinya bagus. Lihat, Ada isi kulkas. Oke, kita aman di sini sampai tanggal 7. Apa mau dicari? Ini hari pertama aku datang lagi ke Masjidil Haram setelah pindah ke hotel transit yang berada di dekat dengan Jamarat tadi. Nah, untuk kesini ada opsi naik taksi ataupun naik bus Makkah. Aku lupa nama terminalnya, tapi di sini dekat banget dengan perluasan Masjidil Haram tahap 3. Bangunan atau perluasan Masjidil Haram tahap 3 ini baru saja dibuka menjelang awal Ramadan, teman-teman. Masya Allah, arsitektur dan interior eksteriornya cantik banget. Kalau nggak nginep di hotel daerah Jamarat dan tidak naik taksi atau bus Makkah yang parkirnya di dekat extension 3 ini, mungkin aku tidak akan sampai ke bangunan ini, teman-teman. Karena sebelumnya kan nginapnya di Le Méridien, di mana akses keluar masuknya atau jalan yang sering aku lalui itu antara WC 3, WC 6 dan 8, cuma daerah situ aja yang di depan Tower Zamzam dan Mekah Tower. Enggak ada utara. Kita pakai cara napon. Berapa itu? 15 satu hari. 5.000 subuh. Salah. Setengah subuh. Setengah maghrib. Hari ini kami berserta rombongan SBU yang lainnya akan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Rencananya kami mau tawaf di lantai 2 saja. Sudah tidak kelihatan sejadahnya, hasil tangkapannya di Masjidil Haram. Satu goodie bag full. Tawannya mau raya deh, Fateh. Pelakunya. Setelah tawaf sunnah, buka puasa dan sholat maghrib di dalam masjid, saatnya kita keluar. Ramai sekali. Hikmahnya kami belum bisa pulang ke tanah air adalah kami bisa merasakan pertengahan sampai menjelang akhir Ramadan di kota suci Mekah. Seramai ini, teman-teman. Ini baru bubaran sholat maghrib. Ramadan 15. Sekitar 1,5 jam lagi adalah waktu sholat Isya, dan seramai ini suasananya di pelataran Masjidil Haram.
Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Lautan manusia. Tarik, tarik. Tarik, tarik. Masya Allah, tabarakallah. Bukan cuma rame dengan jamaah, tapi askarnya juga nggak kalah banyak teman-teman. Setiap berapa meter itu pasti ada askar yang berjaga. Gak ada celah buat kita berhenti sebentar aja, karena kalau kita berhenti pasti ketabrak sama jamaah-jamaah lain yang juga sedang berjalan. Kita yang lagi jalan aja tetap akan mendengar kata-kata torik, torik, torik atau jalan, jalan, jalan. Ya sebenarnya sih itu antisipasi untuk kita tetap terus berjalan, jangan berhenti, karena kalau berhenti ya bisa ketabrak, bisa saling numpuk. Alhamdulillah sudah selesai sholat tarawih, yang mana salah satu imam yang memimpin sholat tarawih dan witir adalah imam besar Masjidil Haram. Tahu kan teman-teman siapa? Waktunya kembali lagi ke hotel dengan naik bus Mekah. Nah, untuk beli tiket itu bisa lewat online di aplikasinya atau langsung di terminal yang ada di dekat Masjidil Haram. Waktunya sahur hari terakhir di kota suci Mekah. Ya, ini adalah hari terakhir aku di kota suci Mekah karena besok malam aku akan kembali ke tanah air dengan penerbangan yang transit di Malaysia. Akhirnya aku sudah beli tiket karena menunggu Scoot Airlines belum ada kabar dan kami cuma bisa merefund tiket, tidak bisa mereschedule. Jadi aku putuskan untuk berpisah dari rombongan. Aku dan beberapa teman yang lain, total kami bersembilan, itu memilih pulang lebih dahulu. Kenapa pulang lebih dahulu? Karena di antara kami masing-masing ada kesibukan ataupun mungkin jatah cuti kerja dan sekolah yang sudah hampir habis. Sebelum pulang, kita ke Masjidil Haram untuk pamit dulu. Tempat pembelian tiket untuk rute ke terminal apa sih namanya, terminal Gaza. Hari ini jamaah SBU yang akan pulang besok melakukan tawaf wada. Qadarullah aku yang sedang berhalangan tidak bisa melakukan tawaf wada. Jadi aku memutuskan untuk jalan-jalan di sekitaran Masjidil Haram dan mencari tempat yang bisa melihat Ka'bah dari luar masjid untuk berpamitan. Nah, sebelumnya aku mau jalan-jalan dulu di sekitaran perluasan Masjidil Haram tahap 3 ini di bagian luarnya. Nah, ini juga ditempati sholat ya teman-teman, terutama pada waktu Isya dan juga Tarwih. Tempat ini sebenarnya belum 100% rampung, tapi sudah dipakai untuk sholat di beberapa bagian tertentu. Sementara di bagian lain masih ada proses pengerjaan. Nah, aku mau ke King Abdul Aziz Gate atau Gate 1 karena di sana bisa melihat Ka'bah dari luar. Biar nggak terlalu jauh jalan
muter, aku milih jalan ini untuk sampai ke gate 1. Masya Allah, tabarakallah, di sini ada satu pintu yang terbuka, tapi bukan untuk akses keluar masuk jamaah, tapi pintu ini benar-benar bisa kita puas lihat Ka'bah. Dan menurutku dari pintu ini Ka'bah terlihat lebih dekat dibanding dengan di pintu satu yang tadinya rencana aku pergi, teman-teman. Dan masya Allahnya juga aku di sini cukup lama, mungkin sekitar lebih dari 10 menit dan tidak diusir sama sekali sama askar. Setelah pamitan dengan Ka'bah, waktunya jalan-jalan. Seperti biasa ke Tower Mekah untuk cari spot-spot foto yang cantik. Ya, mumpung lagi nggak sholat kan, jadi bisalah jalan-jalan. Nah, ini kita lagi di eskalator viral yang di samping KFC itu loh, teman-teman. Oh iya, balik ke cerita tentang berapa sih biaya yang harus ditambahkan setiap jamaah untuk penambahan beberapa malam di Mekah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, kami jamaah SBU tidak dipungut biaya sepeser pun untuk tambahan selama di kota suci Mekah ini. Yang awalnya kami harus menanggung hotel tempat kami menginap selama kurang lebih 4-7 malam, kami dikasih kabar oleh pihak SBU bahwa pihak SBU yang akan menanggung semua biaya penginapan kami. Ini benar-benar hadiah luar biasa dari Allah. Meskipun kami tertahan untuk pulang ke tanah air, namun kami berada di tempat yang paling aman di dunia. Bahkan kami mendapatkan banyak kesempatan untuk meraih berlipat-lipat kali pahala dengan beribadah di kota suci Mekah ini di bulan yang penuh mulia. 47 jamaah umroh Ramadan 3 semua bisa umroh, begitu disayang sama Allah. Meskipun kami tidak bisa pulang, tapi Allah memberi kami banyak sekali rahmat. Total waktu yang aku lewatkan di tanah suci Mekah dan Madinah di Ramadan ini adalah kurang lebih 15 hari dengan biaya cuma 25 juta, teman-teman. Tapi di sini bukan tentang nilai uangnya ya, teman-teman, tapi aku sangat bersyukur bisa diundang di bulan suci Ramadan datang ke tanah suci Mekah dan Madinah dan merasakan haji bersama Rasulullah. Karak-karak. Tadi aku sudah jalan-jalan ke Tower Zamzam dan juga Mekah Tower. Nah, di sini aku cari makanan yang lagi hits atau lagi viral, yaitu Karak Express. Waktunya kembali ke hotel naik bus Makkah lagi. Dan sekarang kita sudah sampai di pemberhentian bus yang dekat dengan hotel kita. Sebelum kita ke hotel, kita foto-foto dulu mengabadikan malam terakhir kita di Tanah Suci Mekah. Jujur, aku sedih banget harus pulang besok. Aku yang pernah berharap agar suatu saat bisa melakukan perjalanan umroh di bulan Ramadan, ternyata Allah kabulkan dalam waktu kurang lebih 2 tahun saja, teman-teman. Dan aku sudah booking keberangkatan ini kurang lebih sekitar 5 bulan sebelum pemberangkatan. Mempersiapkan segala sesuatunya memang tidak sesulit waktu pemberangkatan umroh aku yang sebelumnya. Cuma karena ini bulan Ramadan, yang perlu diperhatikan adalah kesehatan dan bagaimana untuk menjaga stamina. Sebenarnya sedih juga karena harus pulang lebih cepat dibanding teman-teman rombongan yang lain, tapi ya karena segala sesuatunya sudah ditakdirkan Allah dan cutiku juga sudah mau habis, serta keluarga di tanah air yang juga sudah menunggu kepulangan kami. Insya Allah, aku yakin suatu saat nanti Allah akan mengundang aku balik lagi ke sini membawa keluarga besar yang lainnya.
Ini aku sudah kembali ke kamar hotel dan dapat menu berbuka dari SPU seperti biasa, dan ini Karak Express yang tadi aku beli. Hari terakhir di kota suci Mekah. Sekarang sekitar pukul 3 siang dan sebelum check out dari hotel, aku dan teman-teman sebanyak 9 orang mau foto-foto dulu mengabadikan momen terakhir kami di hotel ini. Meskipun hotelnya tidak semewah Hotel Meridian tempat kami menginap di awal, tapi hotel ini cukup nyaman buat kami dan menjadi rumah buat kami. Setelah foto-foto bersama Ustadz dan teman-teman yang lainnya, serta berpamitan, waktunya kami dijemput oleh bus. Pulang bersembilan, naiknya bus besar ini. Sedih dan haru rasanya, bus sebesar ini cuma isinya kami bersembilan. Dari 9 orang, 5 orang akan pulang menggunakan AirAsia dari Terminal Haji dan kami berempat akan pulang menggunakan Saudi Airlines dari Terminal 1. Kenapa terpisah? Karena untuk mendapatkan tiket pulang atau tiket keluar dari Jeddah itu sangat sulit teman-teman. Penerbangan beberapa hari bahkan minggu ke depan itu sangat penuh. Kalaupun ada, itu harganya sudah selangit di atas belasan juta per orang untuk sekali terbang. Setelah war tiket, aku akhirnya dapatkan tiket Saudia dengan harga yang cukup mahal, yaitu hampir 10 juta per orang, dan itu pun rute akhirnya ke Kuala Lumpur, Malaysia. Sedangkan untuk kembali ke Jakarta, tiket-tiket yang lain itu semuanya yang seperti aku bilang tadi di atas harga belasan juta per orang. Kenapa beli tiket sendiri tidak diaturkan oleh pihak SBU? Ya, sebenarnya memang diaturkan sama pihak SBU, teman-teman. Cuma karena kami memilih untuk pulang lebih cepat, kami juga berusaha untuk mencari sendiri tiket pulang. Dan dana yang kami pakai untuk membeli tiket baru juga itu dari hasil uang refund tiket Scoot Airlines. Tapi meskipun terpisah dari rombongan, kami tetap dihandle dengan baik oleh pihak SBU. Seperti saat ini kami disiapkan bus menuju bandara dan sekarang kami sudah berada di bandara Terminal Haji untuk menghandle 5 orang teman kami yang akan pulang lebih dulu dengan AirAsia di pukul 9 malam. Sedangkan kami akan pulang dengan Saudia di pukul 2 dini hari nanti. Nah, karena kita satu bus, jadi kita ikut turun dulu di Terminal Haji sampai selesai dihandle oleh pihak SBU. Kita buka puasa di Terminal Haji Jeddah. Aku sebenarnya belum pernah ke sini karena setiap datang dan pulang dari Jeddah itu di Terminal 1. Nah, setelah pihak SPU selesai menghandle teman-teman yang pulang dengan AirAsia, kami berempat diantar menuju Terminal 1 Jeddah karena Saudi Airlines akan berangkat dari Terminal 1. Durasi perjalanan dari Terminal Haji menuju Terminal 1 itu kurang lebih sekitar 20 menitan. Kata mas-mas tim handling SBU, baru kali ini ada jamaah SBU yang turunnya di parkiran. Ya, karena kami menggunakan kendaraan pribadi dari Terminal Haji tadi menuju Terminal 1. Jadi nggak di drop off di area keberangkatan. Tapi nggak apa-apa, seru juga teman-teman. Alhamdulillah, meskipun pulangnya cuma berempat, kami tetap dihandle dengan baik oleh tim SBU. Tim handling sangat-sangat membantu kami dalam proses check-in, timbang bagasi, dan juga sampai ke depan sebelum imigrasi. Balik Ki. Penumpang di bandara malam ini cukup banyak teman-teman. Ini aja antreannya lumayan cukup panjang.
Setelah selesai proses check-in, timbang bagasi, dan lain-lain, kita berpamitan dengan tim handling SPU karena kita akan segera masuk ke imigrasi dan ke ruang tunggu. Alhamdulillah proses imigrasi lancar meskipun ada yang bisa lewat e-gate dan ada yang nggak bisa, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Sekarang kita akan menuju ke ruang tunggu. Waktunya boarding, aku akan lanjut ceritanya di video yang lain. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita aku selama beberapa hari di Tanah Suci Mekah.